Assalamualaikum Pak Kasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanti. Apa kabar Pak Kasman? Alhamdulillah baik, Samulihna. Alhamdulillah Pak Kasman, Pangestu. Tentang iya Pak, supervisi, ini kan jadwal Bapak untuk Betul. supervisi saya gitu ya hari ini. Kita sudah menjadwal jauh-jauh hari ya, setahun yang lalu malahannya. Ini sudah expire sekali ini. Nah, kita ngobrol dulu aja ya Pak ya. Jadi yang ingin sama Bapak saya supervisi apa? Tentang coaching, Bu. Tentang saya memerankan coaching itu kepada rekan saya. Iya. Lebih spesifiknya yang bagian mana? Yang kompetensinya maksudnya, Bu? Ya, kompetensinya yang mana? Kompetensinya tentang mendengar aktif, Bu. Mendengar aktif. Oke, ya. Mendengar aktif. Sebentar saya tulis dulu mendengar aktif. Misalkan motif yang jadi kosnya ya ambil gitu. Ya, seperti range-nya kemampuan Bapak sekarang di angka berapa kalau 1 sampai 4? Di bawahnya. 1 sampai 4, Bu. Ya, untuk sekarang ya, Pak ya. Sekarang. Iya. Berapa range-nya Bapak? Sebelum melakukan coaching. Saya pikir masih 2, Bu. 2, oke. Iya. Atau 2,5 boleh, Bu? 2,5, 1 sampai 4. Atau Bapak harus bagus 1 sampai 4 ya, 2. 2 ya, Pak ya? Iya, 2. Iya. Harapan Bapak range-nya ke berapa? Iya. 3. Kalau boleh 3,5 gitu. Oh iya, 3 atau 3,5. Oh, ini setengahan ya, Bapak. Iya. Ada setengahnya ya, Pak ya. Ya, saya konfirmasi dulu. Jadi Bapak ingin disupervisi coaching kompetensi mendengarkan aktif dan range-nya ingin Bapak raih yaitu angka 3. Seperti itu, Bapak? Iya. Ya. Jadi yang akan diajak praktek coaching siapa, Pak? Oleh Bapak? Saya udah konfirmasi kepada rekan saya, nggak ada yang mau. Oh, ya. kasihan sekali. Gitu. Jarang yang mau berbagi di coaching tuh ya. Ada 1 orang yang punya visinya sangat bagus, Pak Nasir. Oh, Pak Nasir. Sudah dikonfirmasi ke Pak Nasirnya? Sudah dikonfirmasi. Oh, bisa saya kenalkan saya Pak Nasir yang mana ya? Ya, Bapak jangan kaget. Ibu jangan kaget kalau lihat Pak Nasir ya, orangnya ganteng. Oh, ganteng sekali. Oh iya. Halo Pak Nasir, Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yanti, Pak Kasman. Waalaikumsalam Pak Nasir, kenalkan saya Yanti, saya ada supervisor dari Pak Kasman. Ya. Iya, alhamdulillah bisa ketemu ya Bu. Iya, alhamdulillah sekali. Hari ini saya meminta izin ke Pak Nasir dan Pak Kasman yang akan melakukan supervisi. Yang akan saya supervisi adalah Pak Kasman. Bapak akan membantu Pak Kasman mungkin untuk proses coachingnya ya, Pak Nasir, seperti itu. Oh iya. Iya betul. Tapi tetap nanti menunggu ini, ibunya juga daftar. Tapi menunggu antrian. Ya. Silakan Pak Kasman. Iya siap. Ini ruangan sebelah ramai banget ya Bu ya. Itu Bu apa tuh? Buat Bu Sukma ya? Bu Sukma ya. Iya. Gimana Ibu? Dimulai atau bagaimana? Ya, langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak. Senang bertemu dengan Bapak, alhamdulillah. Sudah mau ketemu sama saya. Ya, kita kan kemarin udah banyak bicara ya, udah sering ngobrol. Kita punya satu visi nih untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Majalengka. Betul. Pak Nasir. Iya Pak. Hari ini apa yang ingin dibicarakan? Begini Pak, saya jujur saja, saya masih gundah gulana. Ada hal yang mengganjal di pikiran saya Pak. Saya kan sudah melakukan ini Pak, melakukan sebuah prakarsa perubahan yaitu terkait budaya positif, yaitu tentang program literasi dan numerasi yang dilaksanakan di kelas saya. Wah mantap. Masih kurangnya minat baca peserta didik ya, jadi intinya peserta didik itu perkembangan zaman ya, terlalu banyak HP, terlalu banyak game dan lain sebagainya, jadi minat baca itu kurang Pak. Nah ini saya
harapannya saya ngobrol dengan Bapak itu tentunya ada pencerahan dan juga ada motivasi mungkin dari Bapak, sehingga saya bisa menjawab kegelisahan saya, bisa menemukan solusi untuk saya yang terbaik seperti apa. Begitu, Pak. Oh iya, terima kasih Pak Nasir. Kalau yang saya tangkap nih, saya konfirmasi, jadi Pak Nasir itu sudah melaksanakan program literasi. Betul. Dan ingin meningkatkan minat baca yang masih kurang di Iya. sekolahnya. Iya, Minat betul. bacanya ingin ditingkatkan. Betul. Sebenarnya hanya kepada Pak Iya. Nasir itu. Boleh. Supaya pertemuan kita bermakna itu tujuannya apa? Sampaikan tadi. Iya. Jadi Pak Nasir ingin dalam obrolan kali ini mendapatkan pencerahan bagaimana meningkatkan minat baca para siswa dalam program literasi tersebut. Iya, betul. Nah, karena ini program itu sudah dilaksanakan, saya ingin bertanya kepada Pak Nasir, kalau ada skala 1 sampai 10 program literasi ada di titik berapa? Untuk program ini kalau kita penggunaan skala ada di titik 4, Pak. Jadi masih di bawah 5, Pak. Sepertinya. Masih di bawah 5. Iya. Nah, apa saja program yang sudah dilaksanakan dalam program literasi ini, Pak Nasir? Atau kegiatannya apa saja yang sudah dilaksanakan dalam program literasi ini? Iya, bentuk kegiatannya yaitu sebelum bel berbunyi atau sebelum jam belajar, ini anak-anak sudah itu membaca di pojok bang saya buat di pojok ya Pak, ada pojok bacanya, kemudian di sana disimpan sebuah lemari kecil. Di sana itu ada buku pelajaran, ada buku bacaan. Itu yang sudah saya lakukan itu sebelum masuk pembelajaran itu 15 menit mengadakan literasi dan numerasi. Seperti itu, Pak. Apa yang menarik dari pojok baca itu buat siswa? Oke, yang menarik untuk siswa di pojok baca tersebut, siswa selain di sana membaca ya sambil duduk-duduk, terkadang kalau misalnya bisa digunakan lah untuk ngobrol-ngobrol, lain untuk tempat mereka menambah pemahaman mereka, ilmu mereka, termasuk juga tempat bermain, Pak. Jadi bermain sambil belajar, tapi begitu, Pak. Sampai saat ini, kalau boleh saya lanjut bertanya ya. Iya. Sampai mana terhadap pojok tarikan siswa, yaitu yang tadi saya sampaikan, kalau dibuat rank itu belum mencapai titik 5, Pak, belum. Jadi belum semua siswa yang saya ampu, kebetulan saya mengajar kelas 5 ya, itu tidak semua antusias ya. Masih ada yang waktu istirahat ya udah jajan saja. Tapi sebagian ada yang misalnya ya udah duduk di sana di pojok baca sambil baca-baca, seperti itu, Pak. Nah, bagaimana peran Bapak atau guru-guru untuk membuat pojok baca itu menjadi menarik gitu? Terkait dengan peran gurunya, guru atau kepala sekolah atau stakeholder yang lainnya yang untuk membuat pojok baca itu menjadi menarik. Oke. Alhamdulillah, Pak, sebetulnya kalau untuk apa ya, untuk terkait dengan pojok baca ini, rekan guru yang lain juga ada beberapa yang sudah mengikuti, dan juga respon dari kepala sekolah sudah katakanlah baik, karena sebelum saya mengadakan program atau melakukan program pojok baca ini, saya tentunya kan sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, Pak. Kemudian saya melakukan aksi nyata, lalu rekan guru juga ada yang mengikuti. Nah, kemudian
mungkin apa ya, jadi masih kurang minat bacanya. Yang mengikuti ada, tapi untuk meningkatkan minat ini bagaimana nih caranya nih, begitu Pak. Iya. Ya, yang saya tangkap itu sudah ada minat baca walaupun masih rendah, peran guru juga sudah ada, dan guru juga sudah membuat pojok baca. Itu hal yang sudah dilakukan oleh Bapak ya terkait dengan program literasi. Kedepannya ada program lain atau ada cara lain yang bisa meningkatkan minat baca anak dalam program literasi ini, Pak, yang Bapak bayangkan ke depannya. Iya, oke. Saya ingin ini Pak, saya punya rencana Pak untuk meningkatkan minat baca dari anak-anak peserta didik yang saya ampu itu, yaitu dengan adanya semacam perlombaan Pak, perlombaan edukatif, apakah itu perlombaan dan juga perlombaan seni Pak. Misalnya seni yaitu misalnya lomba baca puisi, itu kan diharapkan dengan adanya kita menyelenggarakan lomba misalnya antar kelas lah, antar kelas itu bisa meningkatkan minat baca yang tadinya sedikit ranknya tadi di bawah 5, yang mudah-mudahan harapannya bisa meningkat 7 atau 8 seperti itu Pak, dengan adanya yaitu lomba antar kelas barangkali seperti itu Pak. Bagus programnya. Kalau saya lihat, jadi ada program yang akan dilaksanakan, yaitu lomba yang berhubungan dengan minat baca untuk meningkatkan minat baca anak yang asalnya dari skala 4 ingin mencapai ke skala 7 atau 8. Betul, konfirmasi dari saya seperti itu ya Pak Nasir ya? Iya betul, betul. Tentunya melaksanakan program itu Bapak tidak bisa sendirian dong, harus ada yang mendukung. Tadi kan ketika pojok baca ada yang mendukung, rekan guru, kepala sekolah, dan yang lainnya. Nah, dalam melaksanakan program kompetisi atau lomba berhubungan dengan literasi ini, siapa yang bisa diajak untuk mendukung atau bersama-sama berkolaborasi menjalankan program tersebut? Ya, terkait pihak yang mendukung, kebetulan di sini saya juga ada rekan CGP ya, Ibu Sukmawati. Saya akan meminta bantuan dari Ibu Sukmawati, dan saya yakin beliau juga support sekali dengan upaya saya. Ini kan upaya saya kan ingin meningkatkan minat baca, bagaimana caranya? Jadi diadakanlah lomba, begitu rencana seperti itu Pak. Jadi ada dari guru lain, apakah itu untuk dewan juri ataukah untuk kepanitiaan, nanti intinya saya akan ngobrol dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk jika sudah ada respon baik, maka saya akan menginisiasi perkumpulan supaya membentuk kepanitiaan dulu untuk dewan juri dan lain sebagainya Pak. Menarik sekali, menarik. Di sini kelihatan ada kolaborasi di antara Bapak dengan guru yang lainnya. Setelah muncul minat baca dari hasil lomba tersebut, bagaimana kaitannya dengan pojok literasi yang telah dibuat? Tentunya itu kan tidak diabaikan juga kan, pojok literasi itu. Nah, bagaimana kaitannya keberhasilan dari lomba membaca dengan pojok literasi, dan bagaimana memelihara supaya minat baca itu tetap ada? Ya, terkait dengan korelasi antara pelaksanaan lomba baca puisi yang saya rencanakan itu dengan keberlangsungannya program sebelumnya yaitu pojok literasi. Ini saya berharap dengan adanya lomba tersebut bisa meningkatkan antusias dan juga motivasi anak Pak. Jadi anak-anak itu kan biasanya ketika tidak ada event-event tuh ya diam saja. Aduh, udahlah malas atau lain sebagainya. Tapi ketika ada event-event lomba, mereka akan tergerak ya, apalagi ini menyangkut perlombaan antar kelas. Jadi mungkin ada motivasi dari guru-guru kelas di luar kelas saya, itu otomatis ya mereka akan
saling berlomba lah, saling berlomba memberikan yang terbaik, ya, yang terbaik supaya ya mungkin harapannya mereka ingin juara Pak, seperti itu Pak. Iya. Itu korelasi yang saya bisa paparkan ke Bapak. Betul Pak, ya betul. Dengan lomba itu minat baca akan meningkat dengan signifikan. Nah, setelah minat baca itu meningkat di kalangan siswa, tentunya harapan kita itu jangan sampai menurun kan, menurun kembali Iya, minat baca. betul. Nah, bagaimana memelihara supaya tetap konstan, minimal konstan atau meningkat minat bacanya itu setelah pasca lomba tersebut. Oke, terima kasih. Setelah pasca lomba, kepanitiaan di sini saya akan menggunakan kepanitiaan tersebut karena mungkin saja menyangkut dengan komunitas praktisi Pak. Jadi dengan adanya komunitas praktisi ini mudah-mudahan bisa mengevaluasi dan juga merefleksi program yang sudah berjalan, dan kedepannya harapan itu terjadi kontinuitas ya, artinya tidak stagnan berhenti ketika ada lomba saja. Karek, nah siswa itu semangat. Ketika lomba sudah berlalu biasa lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi adanya refleksi dan juga evaluasi bersama dalam ini dengan adanya komunitas praktisi Pak. Itu Pak, seperti itu. Oh, keren. Jadi ada keterkaitan program sebelumnya dengan program sekarang dan bagaimana cara memeliharanya. Bisa disimpulkan kata kuncinya gimana aja nih dari pertemuan kali ini? Keren. Ada keterkaitan nih, Pak. Gimana, Pak? Ya, saya menyimpulkan saya sangat senang sekali ya bisa di coach sama Pak Kasman, sehingga apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi unek-unek saya bisa sedikit tercairkan ya. Artinya saya tadi ingin rank-nya itu dari 4 bisa ke 7 sampai 8 ya, dan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bapak itu saya membuka pikiran saya ya, dengan adanya lomba, dengan adanya istilahnya memanfaatkan komunitas praktisi dan juga peran kolaborasi dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Jadi memang banyak sekali korelasi atau hubungan-hubungan dari keinginan saya ingin meningkatkan minat baca dan juga keberadaan dari rekan-rekan yang lain. Seperti itu Pak. Iya, mantap. Bagaimana perasaannya sekarang dan keyakinannya sejauh mana ke depannya? Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran untuk istilahnya cara meningkatkan minat baca dan juga cara memeliharanya, menjaganya. Yang tadi Bapak sampaikan saya sangat terinspirasi sekali ya Pak. Jadi jangan hanya Bapak sampaikan tadi, jangan hanya pas lomba ada minat baca, ketika lomba selesai udah. Nah itu jadi tadinya saya belum terpikir ke sana bahwa ya sudah yang penting meriah lah gitu. Bapak tadi pertanyaan pemantik dan saya terpikir kembali bahwa ya sudah, kenapa sih tidak memanfaatkan forum komunitas praktisi yang ada di sekolah saya untuk menjaga supaya keberlangsungan dari program tersebut. Demikian Pak, intinya saya merasa senang dan gembira dengan adanya coach dengan Bapak Kasman. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa tujuannya sudah tercapai nih dalam kegiatan kali ini? Kalau saya lihat sih sudah tercapai tujuan yang diinginkan tadi, bagaimana meningkatkan minat baca. Atau ada yang ingin disampaikan yang lainnya? Yang saya ingin sampaikan mungkin saya mudah-mudahan saya program ataupun niat baik saya untuk memajukan sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Artinya saya selalu sehat dan juga teman-teman tetap mendukung supaya tujuan tadi yang saya sampaikan itu bisa terwujud Pak. Sukses. Terima kasih Pak. Ya. Sukses. Ya, alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan. Kita cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Ya cukup Pak. Bapak juga pasti banyak kegiatan, saya juga ada kegiatan yang lain. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bu Yanti udah selesai. Saya deg-degan Bu Yanti, masih di mute. Kalau tidak deg-degan, mati. Ya, terima kasih Pak Nasir atas kerjasamanya. Ya. Ya Bu. Pak Kasman sudah sangat luar biasa sekali tadi coachingin. Praktek coachingnya dengan Pak Nasir sudah luar biasa karena sudah melalui alur tirta menurut pandangan saya, di mana ada tujuan, Bapak menitik beratkan atau menggarisbawahi minat baca anaknya, kemudian identifikasi yang sudah dilakukan oleh Pak Nasir, berikut juga dengan rencana aksinya, yaitu membuat, kalau tidak salah, maaf kalau salah karena tadi berhubung sinyal, membuat pojok baca salah satunya, kemudian ditanggung jawabnya peranan siapa yang akan membantu, seperti itu. Bapak sudah sangat luar biasa sekali, sudah bisa memaparkan alur tirtanya. Nah, coba gini, setelah Bapak melakukan, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan tadi? Iya. Alhamdulillah lega, saya lega. Intinya supervisinya udah selesai, saya merasa lega gitu. Terus seolah-olah tadi ada sedikit tantangan gitu ya. Kalau sebut beban saya malu sama ibu supervisor gitu. Jadi saya sebutnya tantangan gitu. Ada satu hal yang kan kompetensi yang ingin saya capai itu tentang mendengar yang aktif ya Bu ya. Jadi seperti ini, ketika saya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Pak Nasir, saya juga harus berpikir pertanyaan lanjutan itu apa. Nah, kadang-kadang apa yang saya dengarkan dari Pak Nasir itu kurang mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya tangkap gitu dari Pak Nasir karena saya sudah memikirkan pertanyaan ke depannya itu, apalagi itu paling kendala yang saya alami. Oh, itu berarti Bapak menilai diri Bapak sendiri seperti itu ya? Betul. Ya, tapi mendengar kompetensi mendengarkan aktif tidak terbatas dari itu, adanya judgement, asumsi dan asosiasi juga termasuk ya Pak ya, seperti itu. Tapi luar biasa untuk penggunaan kata-kata tadi Bapak dari presennya, kemudian pertanyaan berbobot sudah menstimulasi Pak Nasir untuk mengeluarkan jawaban yang memang seharusnya dijawab, seperti itu Bapak. Sudah aktif sekali, komunikatif sekali. Nah, Bapak. Terima kasih. Ya. Kemudian kalau Bapak tadi kan harapan range-nya itu 3 ya. Tapi kalau saya lihat, wah sudah subhanallah sekali, 4 mungkin ya Pak ya? Enggak 6 Bu. Oh, 6. 1 sampai 4 atau Bapak? Oh iya 1 sampai 4. Ya, kalau 1 sampai 4 tuh sudah 4 terlihatnya Pak. Itu Bapak ya. Terima kasih. Karena Terima dari kasih. awal dari akhir tidak ada saya lihat judgement ataupun asosiasi. Tapi boleh saya mengutarakan pendapat saya? Sangat senang saya mendengarnya kalau Ibu berkenan mengungkapkannya. Ketika penutup atau kesimpulan, Bapak menyatakan kelihatannya sudah tercapai. Nah, menurut pandangan saya itu seperti asumsi ya. Menurut Bapak bagaimana? Seperti asumsi ya. Betul. Itu kekurangan. Betul. Yang harus diperbaiki lagi. Luar biasa sekali. Bapak sudah sadar ya memang itu ininya. Wah, sobat. Jadi kedepannya mungkin apa ya? Bukan mungkin lagi. Jadi kedepannya apa yang akan dilakukan Bapak untuk meminimalisir penggunaan kata ataupun asumsi seperti itu? Bagaimana Pak? Berarti presence saya harus digali lagi untuk melakukan mendengar aktif itu tidak hanya mendengar aktif aja, tapi presence saya, kesadaran diri saya mungkin harus lebih siap lagi. Waktunya saya kira harus lebih bagus lagi. Karena kegiatan sesi kali ini jadwal kita kan sekarang ini udah jam 12 ya, dari pagi saya udah mengajar dan sebagainya. Lumayan agak mumet nih pikiran tuh. Lain kali ke depannya saya pikir harus ada kondisi yang tenang untuk menimbulkan kesadaran diri sehingga bisa berpikir lebih jernih dan lebih aktif. Seperti itu. Ya. Boleh saya meminta refleksi dari Bapak kegiatan kita untuk mempertegas saja? Ya. Boleh. Ya, silakan Pak. Oh iya. Kesimpulannya. Mengenai perbaikan ya, mengenai kesimpulan ya. Insya Allah ke depannya saya akan memperbaiki lagi tentang praktik coaching. Saya juga akan melihat presensinya juga harus diperbaiki lagi, walaupun memang sekarang yang dinilainya adalah tentang mendengar aktif. Saya juga akan berusaha meningkatkan lagi konsentrasi, bagaimana bisa mendengar orang, dan juga bagaimana berpikir ganda. Selain mendengar, juga berpikir lagi untuk menyampaikan kata-kata lanjutan selanjutnya. Konsentrasinya yang lebih tinggi lagi, dan saya kira itu perlu diuji. Dan saya akan terus berlatih bersama rekan-rekan yang lain. Kebetulan saya juga aktif di komunitas
MGMP. Di sana juga ada rekan-rekan CGP. Saya akan GP ya, rekan-rekan CGP ya, maksudnya rekan-rekan CGP. Dan saya juga akan belajar bersama dengan mereka karena mereka punya satu tujuan yang sama, ingin perubahan, termasuk salah satunya ingin menjadi coach yang lebih baik dan memberdayakan umat manusia. Boleh saya tanya Pak, boleh saya tanya? Iya, ya. Nah, kegiatan MGMP itu setiap berapa ini sekali? 1 bulan sekali kah? 2 bulan sekali kah? Nah, kegiatan MGMP itu kan komunitas praktisi ya Bu ya, emang kita berlanjut gitu. Berlanjut, kita rutin, tapi bisa juga secara maksudnya tidak terjadwal. Ketika muncul keresahan, misalnya, oh nanti kita harus bikin soal, baru kumpul, bisa seperti itu. Atau misalnya, oh ini kita harus membuat media pembelajaran, kita harus kumpul, jadi tidak terjadwal sepenuhnya, karena ini munculnya kan dari keresahan. Kalau keresahannya belum ada, kita nggak ketemu gitu. Nah, kalau dari satu keresahan sudah ada penanganan, nah baru kita jadwalkan seperti itu. Jadi tidak terjadwal seperti kita masuk ke kelas gitu, enggak. Ada ya, ada jadwal rutinnya ya. Yang ingin saya tahu jadwal rutinnya ini sekali berapa, sebulan sekali? Enggak ada jadwal rutin, enggak ada jadwal rutin. Jadi munculnya kalau Bapak munculnya pertemuan. Enggak, maksudnya munculnya itu dari keresahan, dari keinginan bersama. Karena GMP ini sifatnya. Ketika ada muncul keresahan, kita agendakan. Nah, setelah agenda itu baru kita jadwalkan untuk menyelesaikan keresahan yang satu itu. Misalkan membuat soal, kita agendakan 1 bulan dengan pertemuannya seminggu sekali. Udah selesai membuat soal, berhenti dulu. Nanti muncul lagi yang baru, kita agendakan lagi. MGMP di kami seperti itu. Oh iya. Rata-ratanya 1 bulan berapa sekali? 2 kali itu gimana Pak? Ya minimal 2 bulan sekali kita bertemu. 2 bulan sekali. Oh ya, terima kasih atas konfirmasinya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Menurut pandangan saya, Bapak tadi sudah memanfaatkan refleksi Bapak. Saya akan melakukan feedback. Boleh ya Pak, saya melakukan ini. Bapak sudah sangat luar biasa mendengarkannya. Silakan. Dan Bapak tadi menerangkan ke depannya Bapak harus lebih baik dalam mendengarkan dan konsentrasi atau fokus mungkin ya. Dan fokus membuat pertanyaan ke depannya, kata Bapak seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Sesi supervisi hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak sudah sangat luar biasa sekali. Semoga kita bisa berjumpa di supervisi selanjutnya. Amin. Maaf ya Bapak, tidak ada sesuatu hal yang mengganggu. Terima kasih. Akhir kata. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.